Kejadian. Pada mulanya, Allah menciptakan langit dan bumi. Bumi belum berbentuk dan kosong. Gelap gulita menutupi samudra raya. Dan berfirmanlah Allah, "Jadilah terang." Lalu terang itu jadi. Lalu dipisahkannyalah terang itu dari gelap. Dan Allah menamai terang itu siang, dan gelap itu malam. Itulah hari pertama. Berfirmanlah Allah, "Jadilah cakrawala di tengah segala air untuk memisahkan air dari air." Lalu Allah menamai cakrawala itu langit. Itulah hari kedua. Berfirmanlah Allah, "Hendaklah segala air yang di bawah langit berkumpul pada satu tempat, sehingga kelihatan yang kering." dan jadilah demikian. Lalu Allah menamai yang kering itu darat, dan kumpulan air itu dinamainya laut. Berfirmanlah Allah, "Hendaklah tanah menumbuhkan tunas-tunas muda, tumbuh-tumbuhan yang berbiji, segala jenis pohon buah-buahan yang menghasilkan buah yang berbiji, supaya ada tumbuh-tumbuhan di bumi." itulah hari ketiga. Berfirmanlah Allah, "Jadilah benda-benda penerang pada cakrawala untuk memisahkan siang dari malam." maka Allah menjadikan kedua benda penerang yang besar itu, yakni yang lebih besar untuk menguasai siang dan yang lebih kecil untuk menguasai malam, dan menjadikan juga bintang-bintang. Allah menaruh semuanya itu di cakrawala untuk menerangi bumi, dan untuk menguasai siang dan malam, dan untuk memisahkan terang dari gelap. Itulah hari keempat. Berfirmanlah Allah, "Hendaklah dalam air berkeriapan makhluk yang hidup, dan hendaklah burung beterbangan di atas bumi melintasi cakrawala." Lalu Allah memberkati semuanya itu. Itulah hari kelima. Berfirmanlah Allah, "Hendaklah bumi mengeluarkan segala jenis makhluk yang hidup, ternak dan binatang melata, dan segala jenis binatang liar." dan jadilah demikian. Firmanlah Allah, "Baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita." Ketika itulah Tuhan Allah membentuk manusia itu dari debu tanah dan menghembuskan nafas hidup ke dalam hidungnya. Demikianlah manusia itu menjadi makhluk yang hidup. Selanjutnya, Tuhan Allah membuat taman di Eden, di sebelah timur. Disitulah ditempatkannya manusia yang dibentuknya itu. Maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya, menurut gambar Allah diciptakannya dia. Laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Allah memberkati mereka. Lalu Allah berfirman kepada mereka, "Beranak cuculah dan bertambah banyak. Penuhilah bumi dan taklukkanlah itu. Berkuasalah atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara, dan atas segala binatang yang merayap di bumi." Maka Allah melihat segala yang dijadikannya itu sungguh amat baik. Itulah hari keenam.
berhentilah ia pada hari ketujuh dari segala pekerjaan yang telah dibuatnya itu. Demikianlah diselesaikan langit dan bumi dan segala isinya. Shalom adik-adik, selamat hari Minggu. Jumpa lagi ini di Kebaktian Online HKBP Si Jantung 2020 bersama Kak Eva, Kak Pinta, dan Bang Niko. Apa kabar adik-adik sekolah minggu semuanya? Masih pada sehat kan? Masih pada semangat kan? Masih bersuka cita kan? Kak Pinta dan Bang Niko apa kabar? Puji Tuhan nih Kak, kabar baik dan masih bersemangat dan masih bersuka cita. Oh ya Kak Eva tahu nggak? Sekarang kan kita sudah memasuki bulan baru tahu, bulan Juni. Nah adik-adik yang di rumah, walaupun kita sudah memasuki bulan Juni, kita harus semangat dan bersuka cita ya. Hah? Udah bulan Juni Kak? Ya ampun, gak terasa ya udah 2,5 bulan kita ibadah online di rumah. Tapi gak apa-apa Kak, semoga adik-adik tuh tetap sehat, tetap semangat, tetap bersuka cita seperti kita hari ini, ya kan? Oh iya kakak mau tanya nih, sebelumnya adik-adik di rumah siapa yang udah mandi? Coba tunjuk tangannya. Siapa yang sudah sarapan? Coba tunjuk tangannya. Oke, pintar semuanya. Betul nih Kak Eva, sebelum kita memuji nama Tuhan, kita harus sarapan dan bersih-bersih dulu nih Kak Eva. Oh ya, buat adik-adik yang di rumah, siapin Alkitab dan Kidung Jemaatnya ya. Dan ajak papa mamanya juga untuk bersama kita ibadah. Oke, sudah siap untuk memuji nama Tuhan Kak Eva dan Bang Niko? Sudah siap dong Kak, tapi sebelumnya yuk kita bangkit berdiri semuanya adik-adik yang di rumah. Kita mau pemanasan dulu ya Kak ya. Kita bernyanyi satu lagu, Setinggi-tingginya Langit. Mainkan Bang Niko. Adik-adik masih belum bersemangat nih Kak Pinta. Soalnya mereka masih ada yang lemes-lemes. Padahal ngomongnya udah sarapan. Kalau gitu kakak mau ajak kalian sarapan lewat lagu. Kira-kira Kak Pinta tahu nggak lagunya apa tuh? Aku tahu nih Kak Eva lagunya. Aku juga sering nyanyi ini. Pasti lagunya Mentega dan Roti kan Kak Eva? Betul banget adik-adik. Yuk semuanya bangkit berdiri, ajak papa dan mamanya untuk bergerak bersama. Karena nih lagunya harus berpasang-pasangan Kak. Oh ya? Berarti kita ajak yuk papa mamanya untuk bersemangat lagi. Ya oke. Mainkan Bang Niko.
Gimana nih adik-adik? Masih ada semangatnya kan? Masih ada sukacitanya kah? Nih Kak Eva, kita nyanyi satu lagu lagi yuk Kak Eva. Judulnya Biarpun Gunung Beranjak. Kak Eva tahu nggak lagunya? Oh tentu aja, Kak Eva tahu dong Kak Pinta. Tapi lagu ini ada gerakannya juga nggak? Ada dong Kak Eva, biar adik-adik semangat, biar kita juga olahraga nih pagi ini. Bagus. Oke Bang Niko, mainkan. Biarpun gunung-gunung beranjak dan bukit-bukit pun bergoyang, tapi kasih setiamu tak akan beranjak dariku. Biarpun gunung-gunung beranjak dan bukit-bukit pun bergoyang, tapi kasih setiamu tak akan beranjak dariku. Tak akan beranjak, tak akan bergoyang, tak akan beranjak, tak akan bergoyang. Demikianlah firman Tuhan yang mengasihiku. Tak akan beranjak, tak akan bergoyang, tak akan beranjak, tak akan bergoyang. Demikianlah firman Tuhan yang mengasihiku. Adik-adik, sekarang kita mau masuki ibadah. Yuk boleh semuanya duduk kembali yang rapi. Kita boleh persiapkan hati kita boleh persiapkan Alkitabnya. Sambil mempersiapkan Alkitabnya, semua yuk melipat tangannya, menutup matanya. Kita akan bernyanyi, Bapa Engkau sungguh baik.
ngurusin Nabila. Mari kita berdoa. Ya Allah, Bapa kami yang maha baik, kami bersyukur atas berkat yang melimpah dalam kehidupan kami. Kami telah siapkan hati dan pikiran kami untuk memuji nama-Mu. Kami percaya Roh Kudus-Mu menyertai kami, menyertai anak-anak kami yang saat ini beribadah di rumah mereka masing-masing. Biarlah Tuhan pujian doa yang kami naikkan, Engkau berkenan dan menjadi kemuliaan bagi nama-Mu. Amin. Kita kembali memuji Tuhan, kita buka kidung jemaat kita dengan bernyanyi nomor 363 ayat 1 dan 2. Adik-adik, sekarang kakak mau kasih tahu kalian pembacaan hukum Taurat di minggu ini. Untuk minggu ini, hukum Taurat kita terambil dari titah ke-5. Tapi Kak Pinta, ada yang beda tahu dari pembacaan hukum Taurat di minggu ini? Apa tuh Kak Eva yang beda? Yang beda adalah hukum Taurat di minggu ini kita melakukannya sambil bergerak, Kak. Namanya titah bergerak. Oh boleh tuh Kak. Kita ikutin ya, adik-adik di rumah ikutin kakak dan Kak Eva ya. Gini Kak, biar adik-adik ngerti, kita bagi dua yuk tugasnya. Kakak Pinta yang baca ayatnya, aku yang bergerak gimana? Oke, boleh Kak Eva. 1, 2, 3. Titah ke-5. Hormatilah ayah dan ibumu supaya lanjut umurmu di bumi yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Sekali lagi ya Kak Eva ya. Sekali lagi, tapi Kakak Pinta jangan cepet-cepet. Nanti adik-adik gak bisa ikutin gerakannya. Oke, ikutin ya adik-adik. 1, 2, 3. Titah ke-5. Hormatilah ayah dan ibumu supaya lanjut umurmu di bumi yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Oke, terima kasih Kak Pinta. Nah, tapi Kak Pinta tahu nggak di titah ke-5 tadi itu ada lagunya tahu? Benar Kak Eva ada lagunya? Iya bener, ada di Perjanjian Baru. Kak Pinta tahu nggak judulnya? Kayaknya aku tahu nih Kak Eva, pasti dari Efesus 6 ayat 1 kan? Betul banget. Yuk adik-adik semua kita bangkit berdiri, kita bernyanyi lagi Efesus 6 ayat 1. Mainkan Bang Niko.
Sekarang saatnya kita akan membaca ayat bulanan di bulan Juni. Karena hari ini, di minggu ini, kita udah masuk bulan baru, jadi ayat hafalannya juga beda ya Kak ya. Nah, untuk ayat hafalan di bulan Juni ini terambil dari Kejadian 12 ayat yang kedua. Di Kejadian 12 ayatnya yang kedua. Kejadian itu ada di Perjanjian Lama yang pertama ya. Begitu buka Alkitab, dapat tuh Kejadian ya. Sama-sama yuk kita baca 1, 2, 3. Kejadian 12 ayat 2. Aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar dan memberkati engkau serta membuat namamu masyhur dan engkau akan menjadi berkat. Kak Eva, sekali lagi yuk biar adik-adik di rumah hafal nih ayat hafalan bulanannya. Kita bacanya dari Kejadiannya ya Kak. Ya, 1, 2, 3. Kejadian 12 ayat yang kedua. Aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar dan memberkati engkau serta membuat namamu masyhur dan engkau akan menjadi berkat. Nah, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan dari Inang Pendeta, kita mau memuji Tuhan lagi nih Kak Eva dengan bernyanyi God is good. Kak Eva tahu kan lagunya? Ada gerakannya loh Kak Eva. Tahu dong Kak. Yuk Bang Niko mainkan. Kita akan mendengarkan firman dari Inang Pendeta dan dibuka ya Alkitabnya adik-adik. Marilah kita berdoa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, kiranya memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Shalom adik-adik sekolah minggu yang ada di rumah. Yang menjadi khotbah untuk kita hari ini tertulis dalam kitab Kejadian pasal 1 ayat 26 sampai ayat yang ke-31. Inang akan bacakan untuk kita. Berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara, dan atas ternak dan atas seluruh bumi dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi. Maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya. Menurut gambar Allah diciptakannya dia. Laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Allah memberkati mereka, lalu Allah berfirman kepada mereka, beranak cuculah dan bertambah banyak. Penuhilah bumi dan taklukkanlah itu. Berkuasalah atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara, dan atas segala binatang yang merayap di bumi. Berfirmanlah Allah, lihatlah aku memberikan kepadamu segala tumbuh-tumbuhan yang berbiji di seluruh bumi, dan segala pohon-pohonan yang buahnya berbiji, itulah akan menjadi makananmu. Tetapi kepada segala binatang di bumi dan segala burung di udara, dan segala yang merayap di bumi yang bernyawa, kuberikan segala tumbuh-tumbuhan hijau menjadi makanannya. Dan jadilah demikian. Maka Allah melihat segala yang dijadikannya itu sungguh amat baik.
Jadilah petang dan jadilah pagi, itulah hari ke-6. Adik-adik sekolah minggu yang ada di rumah, di sini kita mendengar tentang penciptaan Tuhan di hari yang ke-6, yaitu Tuhan menciptakan manusia menurut gambar dan rupa Allah. Adik-adik, ada 2 orang perempuan namanya Maria dan Rahel. Mereka berdua ini adalah sahabat yang saling menolong, saling membantu, dan mereka sama-sama belajar di satu sekolah dan rumahnya berdekatan sehingga mereka sering pergi dan pulang sekolah bersama-sama. Suatu ketika dalam perjalanan pulang dari sekolah, tiba-tiba seorang dari teman sekelas mereka bernama Tono mendekati mereka. Lalu si Tono ini berkata kepada si Rahel, Rahel, kok kamu hitam sih? Kok kamu jelek? Kurus? Lihat dong saya ganteng, saya cakep. Kamu hitam, kurus, jelek lagi. Saya gak mau berteman sama kamu. Mendengar itu, Maria menegur Tono. Tono, kamu gak boleh loh berkata seperti itu. Dan Rahel diam aja, dia tidak marah, dia tetap tersenyum, dan mereka pulang ke rumah mereka masing-masing. Keesokan harinya, mereka pergi ke sekolah, Tono naik sepeda. Tapi karena kurang hati-hati, akhirnya Tono jatuh dan dia tidak bisa berdiri dan dia berteriak minta tolong. Rahel melihat peristiwa itu dan dia berlari untuk menolong Tono. Rahel tidak bisa mengangkat tubuh Tono karena besar, karena itu dia memanggil Maria dan juga orang-orang di sekitar itu. Lalu Tono dibawa berobat, kemudian Tono berkata kepada Rahel, Rahel, kenapa kamu mau menolong saya? Saya kan sudah jahat sama kamu. Saya kan sudah mengolok-olok kamu, saya kan sudah menghina kamu, mengatakan kamu jelek, kurus, hitam. Tapi mengapa kamu masih baik kepada saya? Lalu Maria berkata kepada Tono, makanya jangan suka menghina orang. Kalau kata mama saya, kata kakak guru sekolah minggu di gereja, kita tidak boleh menghina orang lain. Kita tidak boleh mengolok-olok orang lain. Karena mereka adalah ciptaan Tuhan. Yang diciptakan oleh Tuhan segambar dengan Tuhan. Jadi teman-teman kita, siapapun mereka, apapun keadaan mereka, mereka adalah ciptaan Tuhan yang sangat berharga, yang diciptakan Tuhan menurut gambar dan rupa Tuhan. Karena itu kita harus menghargai mereka. Lalu Tono pun meminta maaf kepada Rahel dan Rahel pun memaafkan Tono. Nah, adik-adik, itulah firman Tuhan yang mau diingatkan kepada kita. Tuhan menciptakan kita manusia menurut gambar dan rupa Tuhan. Luar biasa. Manusia diciptakan Tuhan menurut gambarnya dan rupanya. Apa maksudnya menurut gambar Tuhan? Itu artinya bahwa
karakter Tuhan, sifat Tuhan harus ada dalam diri kita. Nah, bagaimana sifat Tuhan? Kalau Tuhan menciptakan kita menurut gambarnya, berarti sifat Tuhan ada dalam diri kita. Sifat Tuhan itu apa? Baik, mau memaafkan, rajin, jujur, taat. Itu karakter Tuhan. Itu yang harus kita miliki karena Tuhan menciptakan kita seturut dengan gambarnya. Nah, adik-adik, jika Tuhan menciptakan kita manusia seturut dengan gambarnya, rupanya, maka kita harus menghargai diri kita dan juga harus menghargai orang lain. Jadi anak-anak harus tahu bahwa kamu diciptakan Tuhan seturut dengan gambar Tuhan, maka hargai dirimu. Karena kamu adalah gambar Tuhan. Jangan ada yang merasa rendah diri, jangan ada yang merasa minder. Kenapa saya tidak seperti dia? Kenapa saya tidak secantik dia? Misalnya gitu. Ingat ya, jangan ada yang merasa rendah diri, merasa lebih tinggi, tetapi ingat kita berharga. Karena kita diciptakan Tuhan begitu istimewa, segambar dengan dia. Dan kita juga tidak boleh merendahkan orang lain karena mereka juga adalah gambar Tuhan. Nah, adik-adik, kita tidak boleh ya menghina, merendahkan, mengolok-olok, tetapi biarlah kita membangun hubungan yang baik, berteman, menghormati, menghargai sesama kita karena kita diciptakan Tuhan segambar dengan dia. Dan yang terakhir, Tuhan menciptakan kita segambar dengan dia untuk berkuasa atas bumi ini. Berkuasa artinya apa? Kita diciptakan Tuhan untuk memelihara bumi. Untuk menjaga kelestarian bumi. Jadi bukan merusak. Tuhan menciptakan manusia seturut dengan gambarnya. Kita diberikan tugas untuk memelihara, menjaga kelestarian lingkungan hidup. Dengan apa? Menjaga kebersihan, menjaga lingkungan. Nah, adik-adik, inilah firman Tuhan untuk kita hari ini. Biarlah kita tunjukkan dalam kehidupan kita bahwa kita diciptakan Tuhan menurut gambar dan rupa Tuhan. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan. Engkau menciptakan kami begitu istimewa. Engkau menciptakan kami seturut dengan gambar dan rupa Tuhan. Kami percaya Engkau akan memberkati dan memampukan kami untuk melakukan kehendak-Mu di bumi yang Tuhan berikan kepada kami. Berkati anak-anak kami, biarlah mereka bersuka cita dalam menjalani kehidupannya. Walaupun kami tidak bisa bertemu secara langsung dengan anak-anak kami percaya Tuhan Engkau melindungi dan menaungi mereka setiap hari. Berkati mereka dalam studinya di rumah masing-masing. Biarlah Engkau mampukan para orang tua untuk membimbing anak-anak kami supaya mereka memberikan yang terbaik, didikan yang terbaik sehingga mereka, anak-anak kami semakin mengenal dan bertumbuh di dalam Tuhan. Inilah doa permohonan kami. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah, adik-adik tadi sudah mendengarkan firman kan dari Inang Pendeta. Nah, adik-adik udah tahu kan apa firmannya? Udah tahu dong ayatnya dari mana? Kalau adik-adik sudah tahu ayatnya dan isinya apa, adik-adik boleh nih isi komentar di bawah ini ya. Nah, sekarang adik-adik ada pengumuman nih dari Kak Eva. Adik-adik pasti mau tahu kan pengumumannya apa? Apa dong Kak Eva, kasih tahu dong. Oke, kita mau dengerin pengumuman ya. Pengumumannya ada 4.
Dikit kok, tenang aja. Yang pertama, pengumumannya, ibadah sekolah minggu akan tetap dilakukan secara online di rumah masing-masing. Jadi minggu depan harus tetap nonton YouTube HKBP Jantung karena ada guru-guru sekolah minggu yang lain di minggu depan. Pengumuman yang kedua, selama berada di rumah jangan lupa adik-adik untuk selalu tetap belajar, hormat kepada orang tua, tetap rajin berdoa, baca Alkitab, dan jangan lupa untuk selalu mencuci tangan, menjaga kebersihan, dan memakai masker apabila adik-adik sedang sakit atau ingin bepergian keluar rumah. Pengumuman yang ketiga, jangan lupa juga adik-adik untuk mendoakan negara kita supaya Tuhan memulihkan keadaan dan kita bisa bersama-sama lagi beribadah sekolah minggu di gereja. Dan yang terakhir, kakak mewakili teman-teman guru sekolah minggu yang lain mengucapkan selamat ulang tahun untuk adik-adik yang berulang tahun di minggu ini. Tuhan Yesus memberkati. Nah, sekarang kita mau persembahan dulu yuk. Yuk adik-adik boleh disiapin persembahannya. Semua memberikan yang terbaik ya buat Tuhan. Yuk Kak Eva, kita sama-sama angkat persembahan kita dan kita bilang 1, 2, 3. Akan ku persembahkan persembahan ini untuk kerajaan surga. Sekarang kita bernyanyi dari buku ND nomor 565 ayatnya yang pertama. Mainkan Bang Niko. Kita akan mengakhiri ibadah kita berdoa. Bapa kami, Tuhan Allah yang Maha Kuasa yang bertahta di sorga, kami mengucap syukur dan berterima kasih kepadamu ya Tuhan, di mana Tuhan memperkenankan anak-anak ini di dalam kerajaan-Mu. Di sini kami memberikan persembahan kami, kiranya Tuhan menerimanya untuk kemuliaan nama-Mu. Amin. Kita bersama-sama berdoa dalam doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah akan kesalahan kami seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang mempunyai kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin.
ya adik-adik, jangan lupa untuk selalu rajin berdoa, rajin belajar, rajin membaca Alkitab, dan yang paling penting kita harus selalu rajin mencuci tangan, jaga kebersihan, jaga kesehatan, tetap di rumah saja. Dan yang terakhir, jangan lupa ya untuk like, subscribe, dan komen YouTube HKBP Si Jantung. Akhir kata, Kak Eva, Kak Tita, dan Bang Niko mengucapkan selamat hari Minggu. Sampai jumpa di ibadah kebaktian minggu depan. Dadah. Kamu juga ciptaan Tuhan, kita semua ciptaan Tuhan. Aku sayang semua ciptaan Tuhan. Burung-burung di udara, ciptaan Tuhan. Pohon-pohon di hutan, ciptaan Tuhan. Ikan-ikan di lautan, ciptaan Tuhan. Bintang-bintang di langit, ciptaan Tuhan. Aku juga ciptaan Tuhan, kamu juga ciptaan